Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna Allah subhanahu wa ta'ala أوصانا بالتقوى فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah, pujilah Allah karena kita miliknya dan kita akan kembali kepadanya. Kita hidup karena pertolongannya. Semua yang kita dapatkan adalah darinya. Tidak ada pilihan bagi kita kecuali hanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan selalu alhamdulillah setiap saat. Karena dengan memuji Allah, kita ikut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bacalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla alayya salatan, shallaitu alaihi asyra." Siapa yang membaca salawat kepadaku sekali saja, aku akan membalas 10 kali. Doa Rasulullah untuk kita adalah keberkahan. Kita butuh didoain oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, caranya terbaik adalah kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Terutama di hari Jumat seperti ini, jangan biarkan waktu lewat kecuali kita membaca salawat. Lebih-lebih di bulan Ramadan, waktu yang berkah, waktu terbaik untuk berzikir dan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita sudah memasuki bagian akhir dari 10 kedua Ramadan. Dan nanti malam kita akan memasuki malam ke-21 Ramadan. Inilah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh hamba-hamba Allah yang berpuasa Ramadan. Karena 10 hari terakhir adalah puncak Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang program Ramadan dalam surah Al-Baqarah dari ayat 193 sampai ayat 187. Allah menutup pembahasan tentang program Ramadan dengan i'tikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. I'tikaf di masjid. Allah yang menentukan. Aakifun fil masajid. Dan Nabi mencontohkan seumur hidupnya Nabi selalu beriktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Wa fil 'amil ladzi tufiya fihi, di tahun Nabi wafat, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 20 yauman. Nabi beriktikaf 20 hari. Nabi beriktikaf 20 hari. Mengapa? Ada apa? Hadirin, Ramadan adalah pembinaan dari Allah agar sang hamba semakin mendekat kepada Allah. Allah ajarkan secara bertahap dari sejak hari pertama Ramadan agar sang hamba mulai mencicipi bagaimana hidupnya para malaikat. Para malaikat tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, tidak berbicara kecuali yang baik-baik, kecuali zikir dan doa. Maka 10 hari pertama kita memulai itu.
siangnya kita tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan sama istri, tidak berbicara kecuali yang baik. Untuk malamnya kita boleh makan, boleh minum, boleh melakukan hubungan sama istri. Uhilla lakum lailatas siyamir rafatsu ila nisaikum. Kata Allah, malamnya boleh. Kecuali berbicara kotor tidak boleh sama sekali, siang maupun malam. Berbohong tidak boleh sama sekali. Menipu tidak boleh sama sekali. Masuk ke 10 tahap kedua. Sama programnya. Siangnya kita seperti para malaikat. Kita hanya berzikir, baca Quran. Tidak makan, tidak minum. Tidak melakukan hubungan sama istri. Malamnya dibolehkan. Jadi satu yang tidak boleh sama sekali. Siang maupun malam. Berkata bohong, menipu, ucapan-ucapan yang buruk. Memandang yang haram, tidak boleh sama sekali. Sekarang saatnya, hadirin, sidang Jumat rahimakumullah. Kita dihantarkan oleh Allah ke tahap yang puncak Ramadan. Allah berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid." Pilih, kata Allah, masjid tempatmu. Hanya 10 hari saja. Bagi yang mau beritikaf untuk 10 hari terakhir Ramadan, maka mulailah nanti sore, sebelum terbenam matahari, dia sudah mulai masuk ke masjid. Dan dia tidak keluar dari masjid kecuali ada hajat. Mungkin di masjid tidak ada makanan, mungkin dia sakit harus ke dokter, maka karena itu dibolehkan. Tapi selainnya tidak. Dia tetap di masjid, dan di masjid dia benar-benar seperti para malaikat, siang maupun malam, kecuali hanya makan dan minum. Malamnya boleh makan minum, sudah. Selebihnya seperti malaikat, siang maupun malam. Dia tidak melakukan hubungan sama istri. Dia tidak berbicara yang buruk-buruk. Dia hanya berzikir. Bahkan berbicara urusan dunia pun, bisnis, perdagangan, no, tidak. Karena itu akan membatalkan itikaf. Dan ini pesan Allah secara khusus untuk itikaf. Wala tubashiruhunna wa antum aakifun fil masajid. Di sini ada penegasan dari Allah bahwa inilah dia saatnya engkau, wahai hamba-hambaku, yang ingin membuktikan imanmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan pertama tadi itu. Buktikan imanmu. Ayo, mendekatlah kepadaku. Berkumpullah di masjidku. Bersamaku, kata Allah. Ini dia saatnya kamu bersamaku. Ini puncak Ramadan yang harus kamu lalui. Dan aku sudah izinkan kamu beritikaf di kantor-kantor kamu selama setahun, di rumah-rumah kamu selama setahun. Ayo, 10 hari bersamaku di masjidku. Allah subhanahu wa ta'ala melihat sang hamba siang maupun malam duduk, berzikir, bersujud, memperbanyak ibadah kepada Allah di masjidnya. Maka hamba yang seperti ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala dipersiapkan baginya kesempatan terbaik untuk bagaimana dia mendapatkan sebuah hadiah, yaitu malam Al-Qadar. Karena itu surah Al-Qadar oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan secara khusus dalam bentuk satu surah khusus seperti sebuah bingkisan. Allah tidak gabung pembahasannya dengan yang terdapat dalam surah Al-Baqarah. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Menarik kita melihat tentang keagungan malam Al-Qadar. Allah hubungkan dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ini malam diturunkannya Al-Quran. Dan ketika Allah menyebut tentang Ramadan, Allah hubungkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran.
Ada apa di sini? Bahwa untuk kita mencapai puncak Ramadan dan mendapatkan hadiah Ramadan, yaitu malam Al-Qadar, perbanyaklah bersama Quran, perbanyaklah bersahabat dengan Quran, perbanyaklah mendengarkan Quran, membaca Quran, sampai-sampai kita terkaget-kaget kalau kita membaca kisah para ulama terdahulu. Imam Syafi'i yakhtimul Quran fi kulli Ramadan sittina khatmah. Imam Syafi'i hatamkan Quran setiap Ramadan 60 kali hatam. Imam Ad-Dhahhak, ulama hadis, menghatamkan Quran 59 khatmah, 59 kali hatam. Dan banyak sekali para ulama yang khususkan waktu untuk Ramadan, untuk Quran. Karena mereka tahu bahwa hubungan kemuliaan, hubungan keagungan, hubungan Al-Qadar adalah dengan Al-Quran. Maka itulah dia rahasia dari Allah SWT. Saat Allah mengatakan bahwa burulah Al-Qadar dengan perbanyak baca Quran, dengan berlama-lama sholat membaca Quran. Karena itu para ulama terdahulu, mereka tidak segan-segan mengisi sholat malam mereka dengan memperpanjang bacaan Al-Quran dalam sholat-sholat mereka. Dan inilah dia malam Al-Qadar, hadiah terbaik untuk sang hamba yang memburu di malam-malam terakhir. Karena Rasulullah SAW idza dakhala ashr awakhir, ketika masuk 10 terakhir Ramadan, ya laila kullahu, tidak pernah tidur malam. 10 pertama masih sempat tidur malam. 10 kedua sempat tidur malam. 10 ketiga Nabi sudah tidak pernah tidur malam. Wa aiqadha, keluarganya dibangunkan. Satal mi'sar, dengan baju dipingkis, sudah siap Nabi untuk benar-benar memburu malam Al-Qadar. Hadirin, ayo, jangan sampai tidak kebahagiaan. Kita beruntung hari ini. Saling mengingatkan di antara kita, sehingga kita bersiap-siap untuk mendapatkannya. Karena apa? Karena Allah Maha tahu. Kita terlalu banyak dosa, terlalu banyak kekurangan kita. Berapa waktu bolong, gak ada isinya sama sekali, hampa. Kata Allah, ayo ke sini. Ini hadiah untukmu. Malam Al-Qadar untukmu. Aku akan hapus semua kekuranganmu dan aku akan limpahkan pahala seperti kamu beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan sama dengan 83 tahun 4 bulan. Yaitu usia manusia terpanjang akhir zaman. Artinya seandainya ada orang beribadah seumur hidupnya dengan usia 80 tahun, ternyata itu masih kalah pahalanya dengan pahala beribadah yang dikerjakan pada malam Al-Qadar. Hadirin, ayo jangan sampai tidak kebahagiaan keagungan malam Al-Qadar. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ridha wafaqa man sya'a li ta'atihi min ibadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin yang dimaksud rahmatullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin. Wahai yang sudah beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersahabatlah kamu, bergabunglah kamu dengan orang-orang yang jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan saatnya kita membuktikan iman. Caranya bagaimana? Pertama, kutiba alaikumusiyam, pastikan kita berpuasa. Yang kedua, jangan putus dengan Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran. Yang ketiga, perbanyak doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ini saatnya perbanyak doa. 24 jam mustajab. Selain Ramadan hanya sepertiga malam mustajab. Tapi di Ramadan 24 jam mustajab. Terutama menjelang buka puasa. Mintalah kepada Allah agar diampun dosa untuk orang tua kita, keluarga kita, anak kita, kerja kita, rezeki kita. Minta kepada Allah. Jangan sampai menjadi orang lalai. Dibuka kesempatan. Jangan sampai lalai.
Ini adalah usia kita yang kedua. Saudara-saudara, kita sudah banyak yang gugur dalam pandemi kemarin. Kita masih hidup. Ini usia kita yang kedua. Jangan sampai dibuang-buang kembali. Ayo kita kembali kepada Allah. Saat kita merebut kesempatan ini. Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad fil awwalin wa shalli ala Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhumul amwat innaka ghafurur rahim. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.